Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Priyanto Alansyah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas pengujian sistem perhitungan kecepatan dengan menggunakan metode black box dan white box. Di sini saya telah membuat sebuah sistem perhitungan kecepatan menggunakan rumus V S bagi T. S di sini adalah waktu dan T di sini adalah jarak. Waktu tempuh menggunakan satuan second dan jarak menggunakan satuan meter. Kita lanjut. Metode black box. Metode black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak yang berguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik dan sesuai harapan. Selanjutnya ada tabel pengujian sistem. Di sini saya menampilkan beberapa hasil pengujian sistem. Ada 8 sampel dari 32 testing yang telah saya lakukan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita mengisi semua data dengan bilangan bulat positif. Kita isi waktu dengan 1800, mengisi jarak tempuh 120.000. Kita hitung hasilnya 66,67. Bisa kesimpulannya valid untuk testing yang pertama. Kita lanjut menggunakan tes yang kedua. Kita mengisi waktu bilangan bulat negatif dan jarak menggunakan bilangan positif. Kita isi waktu tempuh minus 1800, jarak tempuh 120.000. Hitung. Di sini saya mendapatkan pesan tidak boleh negatif atau nol. Oke. Dan hasilnya output muncul pesan tidak boleh bernilai negatif atau nol. Kesimpulannya valid ya. Oke. Selanjutnya ke testing yang ketiga, mengisi semua data dengan bilangan bulat negatif. Oke, kita reset. Kita isi minus 1800 untuk waktu. Yang kedua minus 120.000 untuk jarak. Kita coba hitung. Kembali kita dapat message box data tidak boleh negatif atau nol. Dalam sini muncul pesan tidak, berarti kesimpulannya adalah valid. Yang keempat, mengisi semua data bilangan dengan bilangan desimal. Mari kita coba. Kita isi waktu 12,5 dan jarak 100,5. Kita hitung. Hasilnya 8,4. Dalam sini outputnya benar ya. Pada textbox kecepatan terdapat hasil hitung yaitu 8,04. Berarti hasilnya valid sesuai dengan tes yang saya lakukan sekarang. Kita lanjut. Yang kelima, testing yang kelima.
mengisi semua data dengan bilangan desimal negatif. Reset. Kita mengisi waktu tempuh min 12,5. Data bilangan, data jarak min 100,5. Kita coba hitung. Ya, benar saja. Data tidak boleh negatif atau nol. Dari hasil ini berarti kesimpulannya adalah valid. Oke, coba yang keenam. Kita mengisi semua data dengan 0. 0, 0. Coba hitung. Ya, seperti sebelumnya. Informasi penting. Data tidak boleh negatif atau 0. Berarti kesimpulannya valid. Yang ketujuh, kita mengisi waktu dengan 0 dan jarak dengan bilangan positif. Kalau kita isi jarak dengan bilangan 100. Mari kita hitung. Seperti yang diharapkan, data tidak boleh negatif dan atau 0. Kesimpulannya, testing yang ketujuh valid. Dan testing yang terakhir, sampel terakhir, mengisi waktu dengan 0 dan jarak dengan bilangan negatif. Ini 1. Kita coba hitung. Ya, seperti yang diharapkan, informasi penting, data tidak boleh negatif atau 0. Berarti kesimpulannya testing yang ke-8 valid. Ya, kita lanjut menggunakan metode yang kedua, yaitu metode white box. Metode white box adalah metode pengujian dengan menguji algoritma sistem yang dibuat dan kemungkinan arah jalur program yang dapat terjadi. Tujuan utama dari white box testing adalah menguji seluruh fungsi sistem dan memastikan bahwa kode tersebut bekerja dengan benar, memenuhi spesifikasi, dan tidak mengandung bug atau kegagalan. Tester melakukan pengujian ini dengan melihat bagaimana kode bekerja dan membuat skenario pengujian untuk menguji setiap bagian dari kode. Ya, di sini ada flowchart dari sistem yang saya buat. Alurnya adalah mulai. Yang kedua, masukkan semua data, waktu dan jarak. Dan yang ketiga di sini, ini sistem akan mengidentifikasi apakah data yang dimasukkan adalah bilangan negatif atau 0. Jika benar, akan muncul pesan yang data tidak boleh negatif atau 0 dan akan kembali ke langkah yang kedua. Kemudian yang kelima, jika di sini tidak benar, berarti valid ya. Sistem akan menghitung kecepatan dari data yang dimasukkan. Lanjut ke yang ketujuh, menampilkan nilai kecepatan. Dan yang ke-8, apakah tombol reset ditekan atau tidak. Di sebelah tombol hitung ada tombol reset. Jika reset ditekan, berarti kita mau kembali ke langkah yang kedua, kembali menginput waktu dan jarak. Jika tidak, kita lanjut ke langkah 12. Selesai. Di sini ada kode program. Ini ada def hitung self. Kita coba waktu, variabel waktu, kita gunakan float. Kita isikan kepada text box yang ada, txt waktu. Nah, di sini jika waktu kurang dari sama dengan 0 atau jarak kurang dari sama dengan 0,
sistem akan mengirim informasi penting, data tidak boleh negatif atau nol. Jika tidak, sistem akan melanjutkan proses penghitungan dan kemudian akan ditampilkan pada text box kelajuan, ya hasil. Di sini except division error and value error. Sini akan jika keduanya akan diisi dengan bilangan 0, di sini akan menampilkan error, jadi tidak boleh bilangan negatif atau 0. Yang terakhir di sini ada jalur kemungkinan jalur, maaf. Yang pertama ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kembali ke 2. Kedua 3, 5, 6, 7, 8. Dan yang keempat 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh ajukan di komen. Terima kasih.